Doa Bapa kami dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Bapa kami yang di surga. Arti dari kalimat ini adalah melalui perkataan tersebut Allah dengan penuh kasih mengajak kita untuk percaya bahwa Ia adalah sungguh-sungguh Allah dan Bapa kita, dan bahwa kita juga sungguh-sungguh adalah anaknya. Sehingga dengan seluruh keberanian dan keyakinan kita bisa memohon kepadanya seperti anak-anak kesayangan yang memohon kepada Bapa yang mereka kasihi. Bagian yang kedua, dikuduskanlah namamu. Arti dari kalimat ini adalah nama Allah tanpa sedikit pun diragukan bahwa Dia adalah Allah yang kudus. Tetapi kita memohon melalui doa ini supaya kekudusan seperti itu dipelihara juga di antara kita. Yang berikut, datanglah kerajaanmu. Arti dari kalimat ini adalah kerajaan Allah sungguh-sungguh datang dengan sendirinya tanpa doa-doa kita. Tetapi kita memohon melalui doa ini supaya kerajaan Allah juga datang kepada kita. Bagaimana kerajaan Allah bisa datang kepada kita? Yaitu apabila Bapa Surgawi memberi kita Roh Kudus, sehingga dengan kasih karunia-Nya kita percaya akan firman Tuhan. Yang berikut, jadilah kehendak-Mu. Arti dari kalimat ini adalah kehendak Allah yang baik dan penuh kasih karunia terjadi tanpa doa-doa kita, tetapi kita memohon melalui doa tersebut supaya hal tersebut bisa terjadi di antara kita juga. Nah saudara, bagaimana sehingga kehendak Allah bisa terjadi atas kita? Yaitu kehendak Allah bisa terjadi atas kita apabila Allah mematahkan dan menghalangi maksud dan rencana jahat dari setan yang penuh dosa, yang tidak menghendaki kita menguduskan nama Allah atau tidak ingin kerajaannya datang. Dan apabila Allah menguatkan dan meneguhkan kita dengan firman-Nya dan kesetiaannya sampai kita mati. Yang berikut, berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Arti dari kalimat ini adalah Allah benar-benar memberi kita berkat-berkat jasmani setiap hari tanpa doa-doa kita, bahkan kepada semua orang yang tidak percaya Yesus. Tetapi kita memohon supaya melalui doa ini Allah membimbing kita supaya kita juga menyadari dan menerima berkat-berkat tersebut dengan penuh ucapan syukur. Yang berikut, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya kita memohon melalui doa ini supaya Bapa kita yang di surga tidak memandang dosa-dosa kita atau menolak doa kita. Karena dosa-dosa tersebut, kita tidak hanya tidak pantas atas hal-hal yang kita minta, tetapi kita pun tidak pantas untuk menerimanya. Namun demikian kita memohon agar Tuhan kita memberi kita segala hal dan berkat, sebab kita berdosa setiap hari sehingga kita tidak pantas menerima apapun selain hukuman. Maka dari itu kita pun dengan tulus hati akan mengampuni orang lain dengan sukacita, melakukan kebaikan bagi orang yang bersalah kepada kita. Yang berikut, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya Tuhan tidak mencobai siapapun. Kita memohon melalui doa ini supaya Allah berkenan menjaga dan melindungi kita, sehingga setan dan dunia yang penuh dosa tidak mengelabui atau menjerumuskan kita ke dalam keyakinan sesat atau keputusasaan, aib dan celah besar lainnya. Yang berikut, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya kita memohon melalui doa ini secara ringkas supaya Bapa kita yang di surga berkenan menyelamatkan kita dari segenap kejahatan badan, jiwa, harta milik dan nama baik, dan akhirnya memberi kita ajal yang penuh berkat, dan dengan kemurahan hati-Nya mengambil kita dari lembah duka ini bagi diri-Nya sendiri di surga. Yang terakhir, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Artinya itu berarti bahwa kita harus yakin bahwa doa-doa tersebut menyenangkan hati Tuhan kita di surga dan didengarkan oleh-Nya.
karena Ia sendiri telah menyuruh kita berdoa dengan cara seperti itu dan berjanji untuk mengabulkan doa itu. Amin artinya ya atau sungguh dan benar.